Kita akan membuat beberapa program sederhana menggunakan bahasa C++. Eh, Kita punya input iostream untuk input output dan using namespace std atau standard library dan fungsi int main. Dalam fungsi kita juga punya return null itu untuk menghentikan program. Program yang pertama adalah menampilkan elemen di dalam sebuah array. Jadi uh, kita akan membuat sebuah array yang namanya R dengan ukuran 5. Uh, Elemennya adalah 75, 80, 7, 75. Untuk menampilkan kita dapat membuat sebuah fungsi karena kita tidak akan mengembalikan nilai, kita gunakan void sebagai tipe datanya, tipe fungsi. Kita namakan saja f, dan kita akan mengambil array-nya. Akan menerima array dengan ukuran 5. Untuk mendisplay atau menampilkan elemen-elemen di dalam array, kita akan menggunakan for loop dari indeks 0 sampai 4. Itu lebih kecil dari 5. Dan kita bisa see out elemen dengan indeks ini. Untuk mengambil elemen di dalam sebuah array, kita tuliskan nama arraynya dan indeks keberapa yang ingin kita ambil. Sini kita telah selesai menuliskan fungsinya, kita tinggal panggil fungsinya dari fungsi main kita, yaitu dengan menuliskan nama fungsi yaitu f dan argumen kita yang akan kita passing ke parameter di dalam fungsi ini. Oke, kita passing array, kita coba jalankan. Di sini kita telah berhasil menampilkan elemen-elemen dalam array. Untuk program kedua, kita akan membuat program menggunakan string. Kita bisa untuk beberapa string kita bisa menggunakan array lagi, tapi dengan tipe data string. String misalnya words, kita namakan words, dan di dalamnya kita print misalnya K-pop. Oke, sekarang kita telah menuliskan sebuah array dengan tipe data string. Kita buat lagi fungsi. Karena kita tidak akan mengembalikan nilai, kita gunakan void
dan gunakan saja F sebagai namanya. Dan untuk argumennya gunakan string dengan jumlah elemen 5. Kita print seperti tadi dari indeks 0 eh, sampai 4, sampai indeks 4. Misalnya kita akan eh, menampilkan nomor ya dari 1 sampai 5, kita bisa gunakan I ditambah 1 karena di sini I adalah 0 sampai 4. Dan titik terus elemennya words I, kita inline. Sekarang kita bisa memanggil fungsi yang telah kita buat dengan memasukkan words sebagai argumen. Kita coba run. Sini terjadi error karena no matching function for call to F. No matching. Maaf, saya lupa menuliskan ini sebagai array. Ukuran arraynya. Di sini kita telah berhasil menggunakan array dengan tipe data string. Program ketiga, kita akan menampilkan setiap karakter dalam sebuah string. Kita akan membuat sebuah string, variabel string, misalnya tulis saja S sebagai namanya, dan stringnya adalah pasti bisa. Ya, pasti bisa. Dan kita buat fungsi lagi untuk menampilkan setiap karakter dengan baris yang berbeda di tiap baris ya. Tambahkan saja F, terus string S. Kita bisa. Oh, di sini string ini di dalam C++ dia sama seperti array, jadi kita bisa akses setiap karakter menggunakan indeks. Jadi kita bisa bikin seperti tadi lagi. I sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi length untuk mengetahui berapa jumlah karakter yang ada di variabel string kita. Cout, kita bisa akses seperti array, kan I, dan kita kasih spasi ya. Dan kita panggil fungsinya. Tidak lupa kita passing variabel string. Kita coba jalankan. Ini salah ya. Kita coba gunakan size of S. Kalau bisa, masih tidak bisa juga.
segmentation fault, kira ada masalah yang terjadi di sini. App extension helper. Oke, dia ada kesalahan di sini. Coba kita bisa gunakan misalnya const-char ya. Ini sama saja dengan string sebenarnya. Oke, kita gunakan lagi kembali. Bus error. Ada bus error. Um, Member reference space type const-char is not a structure or union. Oh, maaf. Yang tadi itu sudah betul ya, kita gunakan string. String ini lupa menuliskan i lebih kecil dari s titik rem. Nah, itu kesalahannya tadi. Kita clear dulu. Jalankan. Nah, di sini sudah bisa menampilkan ya setiap uh, karakter dari sebuah variabel string. Program keempat kita akan mencoba menggunakan sebuah pointer. Misalnya kita punya beberapa variabel, misalnya string judul, misalnya sebuah buku ya. Judul sebuah buku, judulnya adalah Badai Pasti Berlalu. Variabel kedua, kita punya pengarang, misalnya marga T. Oke, variabel ketiga adalah jumlah buku. Kita gunakan integer, jumlah itu 2. Kita buat variabel lagi untuk uh, mempraktekkan pointer dan menampilkan 3 variabel yang telah kita buat. Karena ini hanya printing saja, kita gunakan void f sebagai nama fungsi dan kita akan mengambil tiga variabel tadi menggunakan pointer. Jadi pointer ini kita dapat gunakan supaya kita tidak mengambil atau membuat variabel baru. Kita hanya uh, mempassing address dari variabel yang telah ada, yang telah kita buat. Jadi di sini kita akan mengambil uh, uh, kita akan mengambil address menggunakan pointer dari variabel judul juga maaf ini harusnya ada string dan juga string pengarang dan in jumlah. Uh, kita coba print biasa saja ya. Itu misalnya judul. Nah uh, untuk kita print tab ya untuk biar rapi kita gunakan /t dan titik 2. Judul maaf ini ada satu yang lain
Yang kedua adalah eh, pengarang. Karena pengarang ini yang agak panjang, kita tulis satu saja tab. Pengarang. Yang ketiga adalah jumlah. Jumlah ya. Dan jumlah. Oke. Sekarang kita bisa panggil fungsi yang telah kita buat dengan mempassing variabel yang telah kita buat. Pengarang dan jumlah. Nah, di sini karena kita menggunakan pointer, jadi kita harus mempassing itu address dari variabel yang telah kita buat. Caranya adalah menggunakan reference. Ini simbol dan ini kita dapat gunakan untuk mengambil address dari variabel yang telah dibuat. Saya coba untuk jalankan. Nah, di sini kita menampilkan address dari variabel-variabel ini. Tapi yang kita mau adalah nilainya. Jadi kita harus menggunakan pointer untuk mengembalikan uh, untuk mengambil nilai dari variabel atau pointer. Di sini kita telah berhasil menampilkan nilai dari variabel-variabel yang telah kita buat. Untuk program kelima, kita akan menukarkan dua variabel, maaf, dua nilai dari dua variabel. Misalnya kita buat variabel x dan y, x sama dengan 10 misalnya, dan y 20. Nah, kita buat fungsi, kita akan return, atau mungkin kita tidak perlu buat fungsi, kita buat saja di sini. Untuk menukarkan dua nilai, kita bisa menggunakan, kita membutuhkan kontainer atau variabel ketiga. Misalnya kita namakan z. Di sini kita dapat memasukkan nilai x ke dalam z terlebih dahulu. Kita masukkan nilai x ke z. Terus sekarang variabel x bisa kita masukkan nilai dari variabel y. Dan kita ambil kembali nilai dari X yang kita masukkan ke Z, kita masukkan ke Y. Itu kita masukkan. Nah, sekarang kalau kita print X dan Y, maka nilainya akan tertukar. Kalau yang tadi itu, kita lihat X adalah 10, Y adalah 20. Sekarang X yang kita print terlebih dahulu menjadi 20 dan Y yang sebenarnya yang tadinya 20 menjadi 10. Program ke-6 adalah menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorial. Jadi kita membuat sebuah fungsi faktorial. Fungsi faktorial yang kita akan buat, kita bisa namakan di sini, karena kita akan mengembalikan nilai faktorialnya, kita gunakan integer, kita namakan faktorial untuk fungsinya, dan kita akan mengambil nilai
nilai n ya. Oke, kita akan mengambil input dari user untuk nilai n-nya. Tulis saja si out, masukkan nilai n. Dan bisa lanjut untuk memasukkannya ke n. Nah, nantinya kita akan, sebentar saja. Nah, di sini nanti kita passing nilai n-nya ke fungsi faktorial ini. Nah, di dalam fungsi ini kita dapat menggunakan atau mengimplementasikan rekursif, yaitu faktori eh, memanggil kembali fungsi tersebut dari dalam fungsi itu. Jadi caranya adalah eh, kita panggil faktorialnya, tapi menggunakan n minus 2, minus 1 maaf, n minus 1 dikalikan n, ya, dikali, eh, maaf, kita return, kita kembalikan fungsinya, ya, yaitu fungsi dikali n, dikali n, dikali n, dan nanti karena itu adalah return ya, kita harus menampilkannya. Kita display dengan menggunakan cout faktorial, kita passing n, dan coba kita lihat misalnya nilai dari 3. 3 itu 1 kali 2 kali 3 ya. Maaf, ini ada error segmentation fault. Nah, itu kesalahannya di mana ya? Faktorial n kurang 1 kali n ya. Hmm, segmentation fault. Ini terjadi segmentation fault. Mari kita lihat kenapa dia bisa error. Kita memanggil di bagian terakhir itu, apa mungkin kita harus pakai if ya. If n sama dengan 1, kita return 1 ya. Jadi saya akan menjelaskan kenapa dia harus seperti ini. Ini 120. Mari kita cek. Oh ya, benar 120. Nah, ini di sini di dalam fungsi faktorial ini kita mengimplementasikan fungsi rekursif. Jadi fungsi rekursif itu kita memanggil kembali fungsi yang fungsinya di dalam fungsi yang telah kita buat. Jadi di sini misalnya kita passing masukkan nilai n ini sebagai 5. Dan di sini kita return faktorial, kita panggil 5 kurang 1, 4. Begitu terus sampai 1. Nah, di sini kita taruh, misalnya dia n itu sudah 1, kan dia berakhirnya di 1 ya, bukan di 0. Jadi kita stop dia di 1, kita return 1. Nah, dia kembali lagi jadi
1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 5. Seperti itu. Oke, kita telah selesai menyelesaikan 6 fungsi program sederhana. Eh, Sekian dan terima kasih.